Halo Auto Lovers, masih dari pameran Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Dan saat ini saya berada di booth DFSK atau Dongfeng Sokon Automobil Indonesia yang memanfaatkan momen Periklindo Electric Vehicle Show untuk memperkenalkan brand terbarunya yakni Ceres. Dan Ceres ini nantinya ditujukan untuk fokus pada penjualan atau produksi kendaraan-kendaraan listrik di Indonesia. Dan pada momen ini pula Ceres memperkenalkan salah satu model yang berpotensi akan dipasarkan di Indonesia. Dan ini ada di belakang saya adalah Ceres E1. Nah, ini menarik karena dari segi desain dia cukup unik dan kabarnya dia sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Oke, tetap di Official Auto untuk melihat hal-hal menarik yang terdapat pada Ceres E1 ini. Stay tune. Nah, ini adalah desain eksterior yang ditawarkan oleh Ceres E1. Secara umum dia memiliki dimensi yang cukup kompak. Di segmen ini atau di segmen kendaraan listrik 2 pintu ini hanya ada 2 pemain yang saat ini bermain, yakni Wuling REV dan sebentar lagi Ceres E1. Nah, secara dimensi Ceres E1 atau E1 ini memiliki dimensi yang sedikit panjang sekitar 3000 mm dibandingkan dengan lawannya atau Wuling REV. Tapi secara desain juga ini cukup menarik karena dia menggunakan warna-warna yang sangat eye-catching dan juga terdapat aksen-aksen yang cukup kontras dengan warna bodinya. Ditambah lagi dengan desain lampu yang cukup atraktif, berbentuk kotak dan juga sudah didukung dengan teknologi LED. Nah, menariknya karena ini merupakan brand Ceres di luar DFSK, jadi yang digunakan pada badge-nya adalah brand Ceres sendiri. Jadi tidak ada lagi emblem atau logo-logo DFSK yang digunakan pada Ceres E1 ini, meskipun masih satu perusahaan atau satu grup. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Di bagian sampingnya masih sama menggunakan desain yang juga cukup eye-catching. Ditambah lagi dengan keempat rodanya yang menggunakan velg berukuran 13 inci dengan desain yang cukup menarik. Dan di sini terlihat seluruh velgnya menggunakan tema two-tone atau 2 warna. Nah, di atasnya kita juga bisa melihat ada aksen roof rail yang cukup menarik karena mungkin ini bisa difungsikan untuk membawa barang bawaan jika ruang bagasinya tidak dapat kita fungsikan secara maksimal lagi. Secara spesifikasi Ceres belum merilis secara resmi apa saja yang akan digunakan pada Ceres E1 ini, tetapi soal mesin atau motor listrik yang ditanamkan pada Ceres E1 ini menggunakan baterai berkapasitas 16,8 kWh dan mampu menghasilkan tenaga 40 horsepower dengan torsi puncak yang mencapai 100 Nm. Seluruh tenaga dan torsinya tersebut dialirkan melalui transmisi otomatis single speed ke roda belakang. Dan sayangnya Ceres Indonesia belum merilis atau belum memberikan detail lagi mengenai jarak tempuh yang dijangkau oleh Ceres E1 ini. Sangat menarik kalau kita lihat secara keseluruhan desainnya dan teknologinya. Mungkin nanti setelah fitur-fiturnya diumumkan secara resmi ini akan menjadi lebih kompetitif dengan lawannya ini Wuling REV. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, saya juga mau menunjukkan salah satu unit Ceres E1 yang juga ditampilkan pada Periklindo Electric Vehicle Show ini. Dan ini merupakan varian standarnya, jadi memiliki desain yang cukup berbeda dengan Ceres E1 yang ditampilkan di atas panggung ini. Oke, sekarang kita mau tunjukkan, yuk. Nah, ini adalah Ceres E1 juga, tapi ini menggunakan atau merupakan varian yang lebih standar. Jadi kalau secara desain eksteriornya kita tidak melihat adanya roof rail dan juga sentuhan-sentuhan di bagian bawahnya juga mungkin sedikit berbeda dengan Ceres E1 yang versi luxury atau versi premium yang tadi pertama. Tetapi kabarnya secara spesifikasi
dia juga memiliki perbedaan, diantaranya adalah jangkauan atau kemampuan jarak tempuh dari masing-masing kendaraan ini. Kabarnya ini memiliki jarak tempuh yang lebih singkat, sementara yang Series One versi luxury memiliki jarak tempuh yang lebih jauh lagi. Nah, menarik, sekarang kita baru akan melihat bagian dalam atau bagian kabin dari Series One ini. Yuk, let's go. Nah, ini adalah bagian kabin dari Series E1 ini, dan secara umum kita cukup familiar dengan desain yang ditawarkan oleh kabin Series E1 ini karena mengingatkan pada salah satu kendaraan listrik juga, yakni Wuling REV, yang juga memiliki desain interior yang mirip-mirip lah. Nah, berbedanya pada Series E1 ini kita bisa melihat desain yang jauh lebih atraktif karena terdapat aksen-aksen yang cukup banyak selain warna yang digunakan pada dashboard, dan juga terdapat aksen kayu dan warna kontras seperti gold di bagian lingkar AC-nya. Kemudian pada bagian tengahnya juga terdapat pengaturan untuk jendela dan juga electric parking brake dan juga auto hold. Nah, ini juga mirip-mirip dengan si Wuling REV yang memiliki desain konsol tengah atau bagian tengah untuk mengatur jendela dan juga electric parking brake. Nah, sementara itu untuk pengaturan AC dan juga mode-mode suhu lainnya terdapat di bawah lingkar AC, yang ini tidak lagi menggunakan tombol-tombol konvensional atau tombol-tombol keras, jadi tinggal sentuh saja dan terdapat pilihannya agar disesuaikan. Dan uniknya lagi, sistem transmisinya atau tuas transmisinya berada di bagian kiri lingkar kemudi, dan ini bentuknya cukup unik ya, tidak seperti transmisi pada umumnya. Dia sedikit persegi panjang dan ini seperti pengoperasiannya naik turun juga. Oh iya, benar. Jadi ini cukup menarik, dan di lingkar kemudinya sudah dibungkus dengan material kulit dengan beberapa pengaturan untuk kontrol layanan fitur hiburan dan juga untuk cluster meter mengetahui informasi kendaraan, dan juga sepertinya ini ada logo cruise control, jadi sepertinya ini akan dibekali juga dengan sistem atau fitur cruise control. Nah, untuk posisi duduknya sendiri cukup nyaman dengan visibilitas yang tidak terlalu luas, tapi cukup membuat si pengendara ini merasa nyaman. Jadi ini rasanya untuk mobilitas di dalam kota tidak terlalu membuat si pengendara ini menjadi kikuk. Dan desain kabinnya juga cukup elegan dan cukup modern ya. Meskipun tidak dibungkus dengan material kulit, sepertinya ini fabric sintetis dengan kain, dan di bagian belakangnya masih bisa menampung 2 orang penumpang dengan posisi yang cukup nyaman dan sepertinya cukup lega juga. Menariknya, PT DFSK Indonesia akan memperkirakan Series E1 ini dipasarkan dalam waktu sekitar pertengahan tahun ini atau menjelang akhir tahun. Jadi ini menarik banget menjadi lawan terbarunya Wuling REV yang selama ini bermain sendirian. So, kita akan lihat ke bagian baris keduanya sekarang. Yuk. Nah, ini adalah baris kedua dari Series E1 dan aksesnya pun cukup mudah. Tinggal menarik tuas jok pada bagian pertama, baris pertama, dan kita sudah mendapatkan ruang yang cukup lega dengan tinggi 170 cm. Saya sudah mendapatkan ruang kaki yang juga cukup lega dan juga ruang kepala yang tidak terlalu sempit, dan juga terdapat kaca untuk visibilitas di ruang penumpang baris kedua ini. Menarik, sangat menarik, dan posisinya juga cukup nyaman. Untuk mobilitas di dalam kota ini sangat-sangat tidak menyiksa, baik baris pertama maupun baris kedua. Oke, sekarang kita lihat ke ruang bagasinya. Apa masih ada dengan konfigurasi 4 penumpang ini? Apakah masih bisa menyimpan beberapa barang bawaan di belakang? Yuk, let's go, kita cek. Nah, ini adalah bagian belakang dari Series E1. Sepertinya masih ada beberapa space atau beberapa ruang yang bisa difungsikan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terlalu besar, mungkin seperti backpack atau tas-tas kecil. Dan di sini juga tersedia alat pemadam yang difungsikan untuk kondisi-kondisi darurat. Nah, seperti inilah hal yang bisa kita lihat dari Series E1. Mungkin belum ada spesifikasi detail mengenai Series E1, tetapi
dari apa yang sudah kita lihat, ini sangat menarik sekali untuk ditunggu-tunggu di pasar elektrifikasi tanah air. Dan saat ini DFSK Indonesia atau Ceres Indonesia juga tengah menggodok harga-harga yang cocok untuk konsumen di Indonesia untuk si Ceres e-one ini. Nah, untuk auto lovers kira-kira nih harga yang cocok untuk Ceres e-one bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube di Official Auto, dan jika Anda ingin mendapatkan informasi mengenai Ceres e-one atau informasi otomotif lainnya, Anda bisa main-main ke auto.com, carvaganza.com, dan juga zikwheels.co.id. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Ciao!